Perkenalkan, nama saya Loviska Stefani Sembiring dari Manajemen A2 Universitas Medan Area. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kebijakan fiskal dan pengaruhnya terhadap COVID-19. Berikut yang akan saya bahas ialah pengertian kebijakan fiskal, fungsi kebijakan fiskal, tujuan kebijakan fiskal, bentuk-bentuk kebijakan fiskal dalam menghadapi COVID-19, dan saya akan memberikan sedikit kesimpulan dari apa yang saya dapatkan. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Ada 3 fungsi kebijakan fiskal, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi berfungsi untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Yang kedua ada fungsi distribusi. Fungsi ini mempunyai tujuan agar pembagian pendapatan nasional dapat lebih merata untuk semua kalangan dan tingkat kehidupan. Dan yang terakhir ada fungsi stabilisasi. Fungsi ini menjaga agar terpeliharanya keseimbangan ekonomi, terutama berupa kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga-harga umum yang relatif stabil, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai. Adapun tujuan fiskal yaitu menyediakan lapangan pekerjaan yang luas, mempercepat laju investasi di negara, menciptakan keadilan nasional, pendapatan bisa mengalami pemerataan dan pendistribusian, mencapai kestabilan ekonomi secara nasional, dan memacu laju pertumbuhan ekonomi nasional. Ada 3 bentuk-bentuk kebijakan fiskal, yaitu kebijakan yang menyangkut pembelian pemerintah atas barang dan jasa, kebijakan yang menyangkut perpajakan, dan yang terakhir, kebijakan yang menyangkut pembayaran transfer. Kebijakan yang menyangkut pembelian pemerintah atas barang dan jasa. Pembelian ini mencakup pemerintah daerah dan pusat. Belanja pemerintah meliputi pembangunan untuk jalan raya, jalan tol, bangunan sekolah, gedung pemerintahan, peralatan kemiliteran, dan gaji guru sekolah. Kemudian kebijakan yang menyangkut perpajakan. Perpajakan sering mengalami pembaharuan dari waktu ke waktu. Hal ini disebut tax reform atau pembaharuan pajak. Tax reform yang dilakukan pemerintah mengikuti adanya perubahan di dalam masyarakat, seperti meningkatnya pendapatan. Dan yang terakhir, ada kebijakan yang menyangkut pembayaran transfer. Pembayaran transfer meliputi kompensasi pengangguran, tunjangan keamanan sosial, dan tunjangan pensiun. Jika dilihat, pembayaran transfer merupakan bagian belanja pemerintah, tetapi sebenarnya pembayaran transfer tidak masuk dalam komponen di dalam perhitungan pendapatan nasional. Kemudian, saya akan membahas sedikit mengenai kebijakan fiskal dalam menghadapi COVID-19. Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang komprehensif di bidang fiskal dan moneter untuk menghadapi COVID-19. Di bidang fiskal, pemerintah melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Untuk itu, Presiden Rakyat Indonesia, Bapak Joko Widodo, menerbitkan Inpres yang menginstruksikan seluruh menteri, pimpinan, gubernur, bupati, maupun wali kota mempercepat refocusing kegiatan, realokasi anggaran, dan pengadaan barang jasa penanganan COVID-19. Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan merealokasi dana APBN sebesar 62,3 triliun. Dana tersebut diambil dari anggaran perjalanan dinas, belanja non-operasional, honor-honor untuk penanganan atau pengendalian COVID-19,
perlindungan sosial atau social safety net, dan intensif dunia usaha, APBD juga diharapkan direfocusing dan realokasi untuk tiga hal tersebut. Penguatan penanganan COVID-19 dilakukan dengan menyediakan fasilitas dan alat kesehatan, obat-obatan, intensif tim medis yang menangani pasien COVID-19 dan kebutuhan lainnya. Saya akan memberikan sedikit kesimpulan dari apa yang saya dapat. Penurunan fiskal berpengaruh besar terhadap inflasi. Di masa pandemi COVID-19, bagi perekonomian Indonesia saat ini yang lebih komprehensif dari berbagai alternatif skenario penanganan pandemi COVID-19, dalam hal ini, skenario intervensi minimal, skenario intervensi kuat, atau suppression misal melalui pembatasan sosial berskala besar yang efektif, dan skenario intervensif kuat dibarengi dengan stimulus fiskal, kombinasi dari benefit cost analysis sederhana. Hasil analisis menyimpulkan bahwa betul intervensi kuat untuk meminimalisasi penyebaran virus COVID-19 dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi lebih parah dibandingkan skenario minimal intervention. Akan tetapi, kesimpulan ini hanya bebas variabel, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tentunya bukan satu-satunya faktor ekonomi penting dalam analisis ekonomi. Baiklah, sampai di sini pembahasan dari saya. Apabila ada kata atau pengucapan saya yang salah, yang menyinggung perasaan, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.